Yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini kesadaran jiwa Xiaoyan kembali ke ruang teleportasi lintas dunia. Ada perasaan aneh seperti direnggangkan, ditekan, roboh dan dipadatkan. Dunia langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya. Tapi semuanya dengan cepat berlalu. Ini seperti melihat mereka lahir dan berkembang. Meskipun perjalanan lintas dunia ini menusuk jiwa, tapi kesadaran Xiaoyan masih relatif jelas. Sambil menunggu prosesnya, Xiaoyan mengeluarkan batu giok khusus dari alam dewa kekacauan. Di dalam batu giok ini, si nomor 8 telah mengirimkan ramuan dan bahan obat yang dia percayakan kepada Xiaoyan. Selain bahan obat ini, ada juga pedang pendek. Pada bilah pedang ini, Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi yang cukup besar. Bahkan dia merasa gugup hanya dengan melihatnya. Ini seharusnya hadiah dari si nomor 2 kan? Tanpa diduga aku diberi belati sebagai hadiah, ucap Xiaoyan. Belati itu melebihi ekspektasinya. Fluktuasi yang terkandung di dalamnya membuatnya tidak berani menyentuhnya. Xiaoyan berencana untuk melakukan penelitian cermat setelah situasinya stabil. Pada saat ini dia merasakan kesadaran dan tubuhnya menjadi rileks. Tekanan berat berangsur-angsur menghilang, yang berarti dia akan mencapai dunia Dewa Iblis kuno. Dibandingkan perjalanan ke alam Suanyin sebelumnya, kali ini seluruh prosesnya sebenarnya sangat sulit bagi Xiaoyan. Kehampaan di sini sungguh aneh. Melihat sekelilingnya hanya ada perasaan merah pekat. Bisa melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya di sini merupakan pertama kalinya untuk Xiaoyan. Segera kekuatan jiwanya sekali lagi memasuki batu giok khusus lainnya untuk menemukan peta bintang. Peta bintang dan informasi dari dunia Dewa Iblis kuno adalah sesuatu yang dikirim oleh si nomor 3. Tapi Xiaoyan merasa ada yang salah ketika membuka peta bintang ini. Dan dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Apakah perlu menyuntikkan sumber energi ke dalamnya? Gumam Xiaoyan. Setelah berbicara, dia mencoba menyuntikkan sumber energi ke dalamnya. Detik berikutnya dia melihat peta bintang penuh dengan cahaya mengelilinginya. Mata Xiaoyan berbinar. Dia melambaikan tangannya. Lautan bintang yang terkonsentrasi di depannya dapat dimanipulasi sesuka hati. Itu sangat jelas dan detail. Tapi sekarang dia masih tidak tahu apa-apa tentang dunia Dewa Iblis kuno. Jadi peta bintang di depannya juga tidak begitu mempengaruhi. Setelah pengamatan singkat, Xiaoyan menyingkirkan peta bintang tersebut. Kemudian melihat informasi yang diberikan oleh si nomor 3 tentang dunia Dewa Iblis kuno. Ketika kesadarannya menembus informasi yang terkandung dalam slip giok, semua informasi tentang kekuatan umum di dunia Dewa Iblis kuno diintegrasikan ke benaknya. Sudah ada beberapa klan yang kuat. Xiaoyan mendapati bahwa perbedaan paling jelas antara dunia Dewa Iblis kuno dan Sensi adalah sebagian besar Sensi menggunakan dunia sebagai kekuatan mereka, sedangkan dunia Dewa Iblis kuno didominasi oleh klan, terutama berdasarkan warisan darah, dan ada banyak klan kuat yang ditandai di dalamnya. Dunia Dewa Iblis kuno tidak terbagi menjadi beberapa laut kehampaan seperti Sensi, melainkan satu keseluruhan. Bentuknya seperti awan yang tidak beraturan, tidak ada margin yang tepat. Oleh karena itu masih banyak ruang dan bintang misterius yang tersembunyi. Akibatnya akan ada lebih banyak kekuatan kuat yang terbengkalai di antara mereka. Lalu diam-diam menjadi lebih kuat. Dahulu kala dunia iblis kuno juga merupakan salah satu dunia yang paling kuat. Dia bahkan menginvasi Sensi. Tapi pada akhirnya mereka tidak menang. Leluhur keabadian iblis kuno yang ditindas oleh Guntur Void bahkan percaya bahwa dunia iblis kuno akan bangkit kembali. Dan ini hanya ekspektasinya selama puluhan ribu tahun dia dipenjara di kehampaan. Faktanya dunia iblis kuno malah dalam bahaya. Belum lagi memiliki angan-angan menginvasi Sensi. Bahkan sekarang dunia iblis kuno berada dalam bahaya invasi. Dunia Dewa Iblis kuno yang telah kehilangan perlindungan penghalang dunia tidak memerlukan pohon dunia untuk sampai ke sana. Beberapa subdunia yang kuat asalkan ada pemimpin yang cukup kuat untuk memimpin, mereka akan dapat memasuki dunia Dewa Iblis kuno dengan mudah. Oleh karena itu situasi saat ini di dunia Dewa Iblis kuno bahkan lebih buruk daripada situasi Sensi yang diserang oleh Taisu. Jika hambatan terhadap dunia tidak dapat diperbaiki tepat waktu, sumber daya di seluruh dunia bisa dijarah dan dilimpahkan setiap saat. Skenario terburuknya bahkan bisa menyebabkan keruntuhan dunia dan akan menjadi penghancuran kehidupan. Adapun klon leluhur iblis abadi itu, Xiaoyan telah menyimpannya di cincin ruang angkasa untuk budidaya. Karena terkena pukulan yang keras di masa lalu, sehingga kekuatannya tidak dapat dipulihkan. Dan sekarang Xiaoyan tidak lagi bergantung pada klon leluhur iblis abadi tersebut. Hanya saja Xiaoyan penasaran, dari klan manakah leluhur iblis abadi ini berasal? Dia pernah mendengar sebelumnya
bahwa leluhur iblis abadi mengatakan bahwa dia merupakan salah satu dari 12 leluhur dunia iblis kuno. Dia disegel setelah terluka parah oleh Senshi. Kalau tidak, mustahil bagi Xiaoyan untuk merebut tubuhnya. Xiaoyan melihat sekelilingnya untuk melihat apakah ada bintang di dekatnya. Berencana menemukan anggota klan di sini untuk bertanya, dan kemudian melihat apakah dia bisa mendapatkan petunjuk yang berharga. Meskipun informasi yang diberikan oleh si nomor 3 rinci, namun arti sebenarnya tidak terlalu besar dan bukan informasi inti. Xiaoyan menyingkirkan peta bintang ke dalam selip giok lagi. Dia hanya tahu sedikit tentang dunia dewa iblis kuno. Adapun seperti apa situasi rincinya, dia masih harus menjelajahinya sendiri. Kekuatan kehampaan di dunia iblis kuno sebenarnya jauh lebih kecil daripada Senshi. Secara logika, hal ini tidak seharusnya terjadi. Tidak tahu apakah itu karena penghalang dunia rusak atau karena hal lainnya. Gumam Xiaoyan sambil melihat sekelilingnya. Setelah berbicara, sosoknya bergerak maju secara perlahan. Sementara itu, Xin diperkirakan ke lokasi yang cukup jauh dari Xiaoyan. Dalam kehampaan ini terlihat beberapa pelangi panjang berlari kencang. 4 dari mereka adalah 3 pria dan 1 wanita. Masing-masing dari mereka tampak masih muda. Tapi itu bukan berarti mereka bukan iblis tua. Lagi pula jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, seseorang dapat mengontrol penampilannya hingga tahap tertentu. Kekuatan keempat orang ini adalah 3 dewa bintang 9 puncak. Dan hanya 1 dari wanita ini yang mencapai langkah pertama keabadian kaisar. Wanita yang terkuat ini memiliki fitur wajah yang cukup cantik. Kulitnya seputih dan sehalus batu giok. Terutama yang paling menarik perhatian adalah sepasang kaki panjang. Namun ada rasa dingin dalam dirinya. Sedangkan ketiga pria itu wajahnya tampak gugup. Dan mereka terus berlari sambil melihat ke belakang. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membuang bunga akhirat ini? Kalau tidak, lebah iblis bersayap 6 itu pasti tidak akan melepaskan kita. Setelah dipaku oleh alat penyengatnya yang beracun, aku khawatir kita akan mati dalam sekejap. Ucap salah satu pria itu berkata dengan ngeri. Sudah terlambat. Lebah beracun bersayap 6 mengincar siapapun yang memetik bunga akhirat. Sekali mereka terprovokasi, bahkan jika kita membuang bunga akhirat pun, mereka tetap akan mengejar kita sampai mati. Jawab pria kedua dari kelompok itu. Saat berikutnya terdengar suara siulan yang keras di belakang keempat orang itu. Di tempat yang gelap, jika melihat lebih dekat lagi, seseorang akan mendapati bahwa area gelap ini dipenuhi lebah beracun bersayap 6 seukuran manusia. Dan targetnya adalah keempat orang yang melarikan diri dengan kecepatan penuh itu. Meskipun mereka cepat, tetapi jika wanita itu tidak menggunakan kekuatan abadinya untuk menyerang dari waktu ke waktu, mungkin mereka sudah lama terjebak. Tapi seiring berjalannya waktu, wanita ini juga semakin lelah. Bagaimanapun dia hanyalah langkah pertama keabadian kaisar, sehingga sumber energi yang dikonsumsinya tidak bisa bertahan lama. Sedangkan lebah beracun di belakang mereka kini sudah semakin dekat dan dekat. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum lebah beracun tersebut menyusul mereka. Lebah beracun bersayap 6 paling takut pada api. Aku sudah meminta bantuan kepada Patria Klan. Mari kita berjuang keras untuk bertahan. Tunggu sampai bala bantuan datang menyelamatkan kita. Ucap wanita itu berkata dengan suara muram. Ekspresi wajahnya sangat jelek. Dia satu-satunya keabadian kaisar di sini. Jika bukan karena kekuatannya yang banyak menunda waktu, mereka mungkin sudah dicabik-cabik dan dimakan hidup-hidup. Ketiga pria itu tampak murung. Tak satu pun dari mereka berbicara. Meskipun wanita itu mengatakan telah memanggil bala bantuan ke Patria Klan, tetapi mereka semua mengetahui situasi saat ini. Lokasi bintang ungu jauh dari sini. Kecil kemungkinan mereka bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Tanpa sadar mereka merasakan keputusasaan di hatinya. Seandainya kamu tidak serakah memetik bunga akhirat, mungkin kamu tidak akan menempatkan kami ke dalam situasi kematian seperti ini. Ucap salah satu pria itu. Ini semua salahku. Aku benar-benar minta maaf. Jawab seorang pria ketiga itu tampak sangat menyesal. Berhenti membicarakan hal ini pada saat ini. Mari kita berjuang bersama-sama. Ucap wanita itu segera menegurnya. Matanya tegas. Tidak ada gunanya menyalahkan satu sama lain saat ini. Persatuan mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun pada saat ini seperti yang dikhawatirkan, hanya dalam beberapa saat kemudian, lebah beracun ini berbaris mengelilingi keempatnya dari segala arah. Melihat dari kejauhan, ratusan lebah beracun yang besar itu hampir menenggelamkan keempatnya dan membuat mereka sulit untuk dilihat. 4 orang itu mengenakan pakaian yang sama. Sepertinya mereka berasal dari klan yang sama. Ada tulisan jin di dada bagian atas kanan. Tubuh lebah beracun bersayap 6 hanya sedikit meringkuk. Itu seperti anak panah yang siap lepas dari talinya. Lalu salah satu lebah beracun memimpin turun dengan kecepatan yang sangat cepat.
Penyengatnya hanya perlu mengenai satu saja untuk membunuh musuh. Namun pada saat yang sama, selain lebah beracun ini, ada pelangi panjang yang datang menderu. Itu seperti bola api, meledakkan satu lebah beracun yang melesat turun. Adegan ini mengejutkan keempat orang yang terjebak ke dalamnya. Mereka melihat ke atas dan menemukan sesosok yang diselimuti nyala api. Sosok itu mengenakan jubah hitam, melayang di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Dan sosok ini tidak lain adalah Sioyan yang sedang berkelana. Setelah Sioyan memasuki dunia dewa iblis kuno, dia telah mengunjungi banyak bintang dan alam. Dan kebetulan dia hanya menemui bintang dengan tingkat yang sangatlah rendah. Yang terkuat bahkan masih di level Dosian. Jadi tidak ada gunanya bertanya. Oleh karena itu Sioyan terus pergi menemukan alam bintang lainnya berdasarkan peta bintang. Sampai dia tidak sengaja melihat ratusan lebah beracun ini. Sioyan menundukkan kepalanya melihat keempat orang yang terperangkap di dalam lebah beracun. Di bawah tatapannya yang setendang air, lebah beracun itu terkejut. Sepertinya mereka bisa merasakan ancaman dari Sioyan. Mereka langsung membuat jarak menjauh dari Sioyan. Wanita yang memimpin itu menatap Sioyan dengan wajah terkejut. Energi kekerasan yang terpancar dari nyala api ini sungguh mengerikan. Dan kekuatan orang ini juga tidak terdeteksi. Itu artinya level orang ini pasti jauh di atasku. Ucap wanita itu menatap fokus pada sosok Sioyan. Senior, kuharap senior akan mengambil tindakan membantu kami. Aku Xiatong dari klan Xiajin pasti akan berterima kasih banyak. Ucap salah satu pria itu berbicara terlebih dahulu sebelum wanita itu. Jelas dia takut kehilangan kesempatan dan dia memiliki keinginan besar untuk bertahan hidup. Mata beberapa orang tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Mereka menangkupkan tangan dengan hormat dan mengatakan kata-kata yang sangat tulus. Senior, aku adalah keturunan langsung dari klan Jin. Kami terjebak oleh lebah beracun bersayap 6 ini. Jika senior mengambil tindakan, klan Jin pasti berutang budi padamu. Ucap pria kedua itu. Sioyan menatap keempat orang itu dengan tenang, tapi wajahnya masih tampak acuh tak acuh. Senior, kami memiliki 10 bunga akhirat di sini. Kami bersedia menyerahkannya kepada Anda. Jadi tolong selamatkan kami. Ucap pria ketiga itu. Bunga akhirat? Ucap dalam hati Sioyan. Kedengarannya seperti obat, dan itu sedikit menarik minat Sioyan, tapi Sioyan tidak menunjukkannya. Lagi pula dia masih asing dengan dunia dewa iblis kuno. Sioyan berencana memanfaatkan orang-orang ini untuk memahami situasi terkini dari dunia iblis kuno. Sedangkan untuk 4 orang terjebak oleh lebah beracun, pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk melarikan diri, kecuali wanita itu. Ketiga pria lainnya sudah menunjukkan kegugupan di mata mereka. Mereka takut Sioyan tidak mengambil tindakan membantunya, dan nasib mereka pasti berakhir dengan kematian. Jika senior bersedia mengambil tindakan, ucap wanita itu. Sebelum wanita itu selesai berbicara, Sioyan tiba-tiba keluar. Apakah kamu tahu tentang bintang ungu? Ucap Sioyan. Kalimat ini membuat mereka berempat terkejut. Kami dari Ungu. Jika senior membantu kami bersedia melakukan yang terbaik untuk senior. Kami pasti akan berterima kasih dengan hadiah yang murah hati. Ucap salah satu pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Baik, ucap Sioyan membalikkan tubuhnya. Segera teratai api muncul dari telapak tangannya. Mengangkat tangannya kemudian melemparkan teratai api di tengah kerumunan lebah beracun. Itu meledak langsung menjadi badai api. Tidak terkecuali mereka berempat tersapu oleh lautan api. Sedangkan lebah beracun bersayap 6 ini sangat takut dengan api. Saat teratai api meledak, mereka berpencar dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Baru kemudian mereka berempat segera bergegas keluar dari lautan api. Tampaknya mereka juga terluka, tapi dibandingkan nyawa mereka, cedera seperti ini jauh lebih baik. Keempat orang yang lolos dari masalah, semuanya merasa seperti selamat dari bencana. Keempat orang itu menatap Sioyan dengan kekaguman di matanya. Mereka telah merasakan betapa kuatnya ledakan teratai api. Apa yang mengejutkan mereka adalah kekuatan abadi yang terkandung dalam kekuatan ledakan teratai api tadi. Ini merupakan pertama kalinya mereka melihat nyala api yang begitu kuat. Bahkan nenek moyang mereka yang pandai mengendalikan api pun tidak bisa melakukannya. Mata indah wanita itu berbinar ketika dia melihat ke arah Sioyan. Kekuatan orang ini tidak hanya mencapai tingkat keabadian kaisar, tetapi bahkan memiliki nyala api yang sangat mengerikan. Gumam dalam hati wanita itu. Senior, jika boleh menebak, sepertinya Anda berasal dari salah satu 3 klan besar iblis kuno, bukan? Ucap wanita itu sangat penasaran. Segera setelah kata-kata ini keluar, ekspresi ketiga pria lainnya berubah drastis. Mereka semua diam-diam ketakutan di dalam hatinya. Jika benar Sioyan berasal dari 3 klan besar iblis kuno, maka identitasnya sangat menakutkan. Hanya saja mereka tidak mengerti mengapa dia ingin pergi ke bintang ungu. 3 klan besar iblis kuno.
Kumam Xiaoyan dalam hatinya. Namun tidak ada perubahan pada wajahnya. Dia menatap mereka berempat dengan tenang. Meski wanita itu terkejut, namun sikapnya segera pulih ketika melihat Xiaoyan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Ini semakin menegaskan pemikiran batinnya. Dia tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan. Dan baginya, orang-orang kuat seperti Xiaoyan kemungkinan besar berasal dari 3 klan besar iblis kuno. Adapun untuk 3 pria itu, setelah mereka mendengar bahwa Xiaoyan berasal dari salah satu dari 3 klan besar, mata mereka menatap Xiaoyan dipenuhi dengan kekaguman. Senior mengatakan ingin pergi ke bintang ungu kan? Kalau begitu izinkan aku memimpin jalan untuk senior. Mulai sekarang panggil aku Jin Zhuang. Jika ada yang ingin senior tanyakan, tanyakan saja padaku. Ucap pria yang bernama Jin Zhuang itu langsung mengeluarkan jurus menjilat. Jelas jika dia bisa berkenalan dengan orang sekuat itu, akan menjadi berkah besar bagi ranah mereka. Bagaimanapun ketiganya sudah lama berada di puncak Dewa Bintang 9, dan mereka berharap mendapatkan bimbingan dari makhluk kuat seperti Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu keempat orang tersebut memimpin Xiaoyan ke depan. Xiaoyan sedikit mengernyit dalam kehampaan. Kecepatan 4 orang ini terlalu lambat. Dia tidak tahu kapan akan mencapai bintang ungu jika ini terus berlanjut. Tapi di dunia yang aneh ini, meskipun ada grafik bintang, Xiaoyan menemukan bahwa peta bintang itu tidak akurat. Mungkin saja petang bintang yang diberikan si nomor 3 terlalu tua, sehingga beberapa bintang yang ditandai hilang. Bahkan posisi banyak bintang telah berubah. Jadi Xiaoyan hanya bisa memahaminya dari mulut orang-orang ini. Ngomong-ngomong, apakah bintang ungu merupakan bintang paling kuat? Tanya Xiaoyan. 4 orang mendengar kata-kata itu segera menoleh untuk menatap Xiaoyan. Lalu dengan cepat menjawab, tidak. Bintang ungu hanyalah bintang terafiliasi dari bintang raksasa yang mengandung cahaya. Yang paling kuat di sini adalah bintang yang disebut superstar cemerlang. Ucap wanita itu. Apakah ada fenomena aneh di antara bintang-bintang ini akhir-akhir ini? Tanya Xiaoyan. Dia harus mencari tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia iblis kuno secepat mungkin. Fenomena? Aku tidak tahu itu. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara bintang superstar cemerlang akhir-akhir ini. Tampaknya beberapa reruntuhan telah muncul. Untuk situasi spesifiknya, aku masih tidak mengetahuinya. Ini karena dengan kekuatanku, aku tidak berani terlibat ke dalamnya. Ucap wanita itu tersenyum pahit. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Sampai jumpa dan bye-bye.